terjadi yang dinilai tidak mampu itu kan seolah-olah pemerintah daerah, dan yang menanggung resiko yang paling utama itu kan masyarakat. Jadi harapan kita kepada perusahaan supaya mengeres kembali seluruh kegiatan mereka dan meminimalkan seminimal mungkin resiko yang akan terjadi. Ini untuk kebaikan perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat Mandailing. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal pada hari Jumat 13 Mei 2022 berkumpul untuk membahas nasib pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dikelola oleh Sorik Marapi Geothermal Power yang terus bermasalah. Dalam pertemuan tersebut ada 14 poin yang disepakati dan wajib dilakukan oleh PT Geothermal Power, di antaranya melengkapi peralatan kerja mengantisipasi kecelakaan. Selanjutnya pematangan kegiatan dan evaluasi SOP. Perusahaan juga diwajibkan melengkapi fixed station gas detektor baik di sekitar proyek maupun di sekitar perumahan penduduk. Membuat fasilitas kesehatan di sekitar well park, serta memfasilitasi pemanfaatan listrik secara gratis, juga memberikan penghisap debu secara gratis kepada masyarakat lokal yang terdampak. Hasil investigasi kita betul-betul masih menunggu yang komprehensif karena memang dari Dirjen EBTKE, dari lapor Polda kita secara komprehensif belum menerima hasil investigasi. Jadi setelah nanti turun yang komprehensif yang betul-betul lengkap nanti kita pelajari dan kita umumkan ke publik. Karena sifatnya kita tidak memiliki disiplin ilmu yang betul-betul memahami mengenai geothermal ini. PT Sorik Marapi Geothermal Power yang memegang proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi setiap kali membuka sumur baru selalu memakan korban. Ratusan orang terpapar gas beracun asam sulfida, 5 diantaranya tewas terhirup gas beracun ini, sementara ratusan lainnya dilarikan ke rumah sakit. Setidaknya sudah ada 5 kali kejadian tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara tengah mengusut kasus ini. Namun, hingga sekarang belum ada hasil penyidikan. Ya, secara umum dimanapun juga yang namanya risiko pengeboran baik minyak, panas bumi, dan gas adalah well kick. Well kick bisa terjadi karena beberapa hal, yang paling banyak kena well pocket sama adanya collision. Nah, ini semuanya kita para pihak masih nunggu hasil investigasi dari EBTKE. Jadi belum bisa berspekulasi apa yang terjadi. Tapi kegiatan trik sudah dihentikan, penyemenan sumur sudah dilakukan, dan saat ini kondisi T12 dalam kondisi aman, sudah terplak sama semen. Dari perusahaan sendiri apa hasil investigasi? Kalau dari perusahaan sendiri menunggu hasil investigasi tim EBTKE. Untuk 14 rekomendasi dari pemerintah bagaimana? 14 rekomendasi akan kami bawakan. Ada beberapa hal yang memang komplain dan memang sudah rencana kami lakukan, akan kami lakukan sesuai permintaan. Cuman ada beberapa yang harus dibicarakan secara internal, ada beberapa juga yang harus kita pelajarin supaya tidak menabrak peraturan yang lebih tinggi. Tapi ada beberapa juga yang harus kita bicarakan dengan masyarakat terdampak yang akan menerima program tersebut gitu. Jadi ada yang memang comply, itu mau nggak mau udah kita tanpa diminta pun kita harus melakukan. Tapi ada beberapa hal yang kita harus bicarakan terlebih dulu secara internal gitu, dan termasuk nanti dengan eksternal pihak Pemda, termasuk masyarakat desa yang akan menerima manfaat program itu. Saat ini kegiatan drilling stop, disuspend, kecuali kegiatan mitigasi kasus kemarin. Jadi kita nggak akan bikin baru, yang ada adalah mitigasi kasus 12 dan walkover T11 untuk memastikan sumur di sebelahnya aman. Tapi untuk kegiatan drilling sumur baru sampai sekarang masih disuspend menunggu hasil investigasi. Arahan dari Gubernur Sumatera Utara untuk memindahkan pipa-pipa yang berada di pemukiman masyarakat apakah sudah dilakukan atau belum, Pak? Karena jika bocor pipa-pipa itu dan mengeluarkan gas beracun, ini kan berbahaya pada masyarakat di lokal, Pak. Sampai saat ini perusahaan beroperasi secara normal dan belum ada rencana untuk memindahkan pipa. Tolong yulabang tolongan Sumatera Proan Tutenggo ita. Bayi, anak usia di bawah 10 tahun, perempuan dan orang tua menjadi yang terbanyak korban akibat terhirup gas beracun asam sulfida ini. Lokasi pemukiman yang dekat dengan proyek menjadi salah satu penyebabnya
pipa gas yang bocor juga tak mampu diantisipasi. Perusahaan hanya mengatakan masih melakukan investigasi mengapa bisa terjadi kebocoran pada pipa proyek. Pemerintah juga masih belum ada tindakan tegas terkait kejadian yang banyak memakan korban jiwa ini. Mempertanyakan, benarkah geotermal panas bumi merupakan energi baru terbarukan ramah lingkungan?